Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal pro dan kontra, yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang menjadi persoalan. Salah satu manfaat dari berdiskusi yaitu bisa memperluas pengetahuan dan memperbanyak pengalaman. Fungsi teks diskusi. 1. Menambah wawasan. 2. Menilai suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. 3. Menyimpulkan suatu permasalahan yang diungkapkan melalui teks diskusi. 4. Memahami suatu permasalahan dari gagasan pro dan kontra. Jenis-jenis teks diskusi. 1. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan. Seminar memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendekiawan. 2. Sarasehan adalah bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan suasana yang rileks. 3. Simposium adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin moderator. 4. Diskusi panel adalah salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel oleh 3-6 orang yang dianggap ahli, yang dipimpin oleh moderator. 5. Kongres adalah kumpulan orang terutama untuk tujuan politik. 6. Muktamar adalah pertemuan para wakil organisasi untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. 7. Lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Perbedaan teks diskusi dan teks eksposisi. Teks diskusi adalah teks yang menjelaskan suatu permasalahan dari satu sudut pandang. Artinya, teks diskusi memberikan informasi, mendukung dan menolak akan suatu permasalahan yang dibahas. Informasi yang diungkapkan juga berupa fakta. Argumen-argumen yang digunakan baik argumen mendukung ataupun menolak, sehingga memiliki porsi yang sama. Sedangkan teks eksposisi yaitu sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sebuah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan suatu masalah. Dalam teks eksposisi, penjabaran informasi dapat berupa argumen pro ataupun kontra saja. Berbeda dengan teks diskusi yang menggunakan dua sudut pandang, pro dan kontra. Teks eksposisi menjabarkan dengan satu sudut pandang. Menyimpulkan teks diskusi. Kesimpulan atau ikhtisar teks diskusi dapat diperoleh setelah membaca teks diskusi secara keseluruhan. Kesimpulan teks diskusi dapat ditemukan di akhir paragraf. Berikut cara membuat teks diskusi. A. Membaca teks. Membaca teks diskusi secara keseluruhan beberapa kali. B. Menentukan kalimat utama. Dalam teks diskusi terdapat pro dan kontra. Kalimat utama adalah mengandung gagasan dari sebuah paragraf. C. Buatlah kesimpulan. 1. Kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. 2. Kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. 3. Kesimpulan hanya berisi hal-hal ada di paragraf. Struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terbagi menjadi 3. Pertama, pendahuluan. Kedua, argumen. Ketiga, kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penulis teks akan memperkenalkan isu yang dibahas. Isu atau masalah dalam teks diskusi berisi masalah yang didiskusikan. Jika ingin menulis teks diskusi, sebaiknya memiliki topik permasalahan yang kontroversial, sehingga akan memiliki banyak argumen, baik argumen pendukung maupun argumen penentang. 2. Argumen. Argumen terbagi menjadi 2. 1. Argumen pendukung atau pro. Pendapat yang mendukung, supporting vibe, berisi penjabaran tentang isu yang dibahas. Pada bagian itu, penulis akan memaparkan argumen yang mendukung. Argumen didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. 2. Pendapat yang menentang atau kontrak. Pendapat yang menentang, contrarified,
3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi simpulan dan saran mengenai topik yang dibahas dalam diskusi. Pernyataan yang tidak memiliki tendensi kepada suatu pihak dan merupakan jalan tengah dari isu yang didiskusikan. Ciri kebahasan teks diskusi. Kata emotif. Kata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Adapun emosi yang ditimbulkan oleh kosakata emotif biasanya adalah emosi yang positif seperti senang ataupun termotivasi. Menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat keterangan waktu sebagai petunjuk terjadinya aktivitas, kegiatan, dan peristiwa tertentu. Kata keterangan yang digunakan dalam kalimat keterangan diantaranya ialah besok, pagi, siang, sore, malam, esok, kemarin, pada, lusa, dan ditunjukkan pada hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya dan sebagainya. Kohesi. Kohesi ialah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Kohesi mengacu pada aspek bentuk atau aspek formal bahasa, dan wacana itu terdiri dari kalimat-kalimat. Koherensi. Koherensi ialah peraturan secara rapi, kenyataan, gagasan, fakta, dan ide menjadi sebuah untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkan. Kata evaluatif. Kata evaluatif digunakan untuk mengevaluasi suatu gagasan. Kata evaluatif misalnya mengejutkan, mengecewakan, tidak dapat diakui, diharapkan, dan sebagainya. Langkah-langkah berdiskusi. 1. Menentukan topik perdebatan atau isu. 2. Menentukan tujuan atau memberi penjelasan tentang pro dan kontra. 3. Mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. 4. Menyusun kerangka teks atau karangan. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. 6. Merevisi atau menyunting teks diskusi. Membicarakan latar belakang masalah atau pokok permasalahan. Membicarakan penyebab timbulnya sebuah masalah. Membicarakan tujuan penyelesaian masalah. Membicarakan kemungkinan penyelesaian masalah. Menyimpulkan hasil diskusi. Melaksanakan keputusan hasil diskusi yang telah disepakati. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdiskusi. 1. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain sebelum diperintahkan moderator. 2. Bersikap kooperatif. 3. Tidak boleh egois atau memaksakan pendapat pribadi. 4. Ikut menjaga kondisi diskusi tetap aman, tentram, dan nyaman.